Shalom, Jemaat GBI Citra Family. Pada bulan ini, kita akan sama-sama belajar tentang gaya hidup berkomunitas. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari sama-sama kita simak pengumuman untuk hari ini. Kelas BPN akan kembali dibuka pada bulan Agustus 2020. Kami menghimbau kepada setiap pasangan yang ingin mengikuti kelas ini untuk dapat mendaftarkan diri di sekretariat gereja. Kemudian, kami juga menghimbau kepada seluruh jemaat untuk dapat memberikan persembahan secara online melalui transfer bank atau QR Code. Ibadah New Normal akan dimulai pada pukul 8 pagi, dan bagi para jemaat dihimbau untuk datang tepat waktu karena pada pukul 8:10 pagi, pintu gereja akan ditutup. Dan ibadah online akan dapat diakses setiap hari Minggu pukul 6 sore sampai dengan hari Senin pukul 6 sore di kanal YouTube GBI Citra Family. Seluruh kegiatan gereja dan ibadah komisi masih akan ditiadakan sampai dengan waktu yang tidak menentu, sambil melihat perkembangan kasus COVID-19. Dan untuk kegiatan komsel, dihimbau untuk tetap dilakukan secara online. Ibadah hari ini disertai dengan sakramen perjamuan kudus. Jemaat dipersilakan untuk mempersiapkan roti atau biskuit dan teh atau sirup. Demikian pengumuman untuk hari ini. Selamat beribadah dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Boleh saya minta Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri dan kita akan bersatu di dalam doa. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan, hari yang telah Tuhan jadikan buat kami semua. Kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan buat kami semua untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang beracara hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya sapa sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Saya senang sekali. Hari ini saya merasa sangat beruntung. Bukan cuma karena saya dalam keadaan sehat, tapi saya boleh berkumpul bersama Bapak Ibu Saudara. Saya melihat orang-orang, kumpulan orang berdosa, tapi hari ini kami melihat orang-orang berdosa ini sudah dimenangkan oleh darah Yesus. Boleh tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Kita akan menyembah Dia. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih atas karya penebusan-Mu. Dia bait kudus Tuhan. Kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Katakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti
mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Orang-orang yang ditebus Tuhan, nyanyikan lagu ini sekali lagi dari awal. Katakan bersama. Kami yang telah ditebus, amin. Darah yang kudus mengangkat pujian bagi. Puji Dia hai bait kudusnya. Kami bait kudus-Mu, amin. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima, amin. Engkau sediakan untuk kami bawa. Mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan dengan iman. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Engkau melayakkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, terima kasih Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir
oleh kuasa darah-Mu. Mari angkat tangan dan katakan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sembah Dia, sembah Dia, Anak Domba Allah. Nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja. Dia Tuhan yang berdaulat atas kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau telah tebus kami semua. Kami diangkat menjadi anak-Mu. Kami diberikan kuasa. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Hosana. Hosana. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. 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 Hanya oleh kuasa darah Anak Domba Allah, melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, telah menebus, bahkan menyatakan kuasanya dalam hidup kami, sehingga hidup kami tidak sama seperti sekarang ini. Kami ada semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Karena itu melalui hidup kami boleh menjadi ciptaan yang baru, yang terus-menerus boleh memancarkan kuasa dan kasih dan kebesaran Tuhan ada di dalam hidup kami, sehingga dunia tahu bahwa Engkau Allah yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan melalui hidup kami boleh menjadi berkat dan menyatakan kuasa-Mu. Karena itu Bapa, sampaikan isi hati-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Karena kami membutuhkan kekuatan dari Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap
mendengar dan melakukannya. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Kita yang siap diberkati, katakan amin. Silakan duduk. Saya percaya kasih setia dan anugerahnya yang tidak pernah berubah, yang selalu baru setiap pagi, melimpah dan menyertai kita semua dan semua saudara dan jemaat juga yang ada di rumah. Shalom semuanya. Kita bersyukur di bulan Juli Tuhan memberikan sebuah tema khusus. Bagaimana saya dan saudara ketika kita sudah diubahkan oleh Tuhan. Ketika kita boleh ada karakter dan sifat ilahi dalam hidup kita. Sehingga orang lain dapat merasakan dan menikmati buahnya. Karena itu kita perlu membangun sebuah gaya hidup. Gaya hidup yang Tuhan kehendaki. Bukan sebelum pandemi COVID-19 orang punya gaya hidup ya semau gue dan berfoya-foya. Tetapi hari ini dengan terjadinya pandemi COVID-19 perubahan terjadi. Orang mulai belajar menahan diri. Tetapi saya dan saudara dalam situasi apapun juga harusnya gaya hidup seperti Kristus tidak pernah berubah. Yang mengerti katakan amin. Karena itu Tuhan ingatkan kita gaya hidup untuk berkomunitas adalah karena Allah sendiri punya gaya hidup berkomunitas. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-26. Maksud saya ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-47. Mari kita baca ini bersama-sama. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-46 dan 47. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Firman Tuhan dengan jelas mengingatkan saya dan saudara. Bagaimana cara hidup saya dan saudara berjemaat. Bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Cara hidup kita setiap hari, setiap saat. Apakah cara hidup saya dan saudara itu cara hidup, punya gaya hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan telah memberikan contoh di dalam Kisah Para Rasul di jemaat Yerusalem. Bagaimana mereka hidup dan mempunyai gaya hidup yang sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, dengan bertekun dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Dan hari ini kita juga bisa melihat, kita tidak bisa berkumpul tiap hari di gereja. Karena memang situasi. Tetapi kalau hari ini
kita bisa berkumpul. Karena Tuhan rindu kita bisa memuji dan menyembah, celebration. Untuk mengagungkan Tuhan. Dan kita bisa melihat, menguatkan satu dengan yang lain. Seperti di awal tayangan tadi. Bagaimana saya dan saudara mempunyai gaya hidup yang berkomunitas. Seperti yang kita lakukan di dalam sebuah keluarga. Dan di dalam keluarga itulah firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Artinya kehidupan saya dan saudara dimanapun Tuhan tempatkan kita, gaya hidup Allah harus muncul dan itu bisa dinikmati, dirasakan oleh orang lain. Terutama di keluarga kita. Di dalam keluarga kita. Seperti dalam keluarga, bagaimana ketika satu dengan yang lain punya komunikasi. Ada komunikasi dengan suaranya tinggi. Ada komunikasi dengan suaranya lembut. Tapi orang itu sudah mungkin sudah marah. Ya. Jadi berbagai macam bagaimana kita merasakan di situ dikasihi. Bagaimana kita di situ dikuatkan. Bagaimana di situ kita ditegur, diingatkan sebagai satu keluarga Tuhan. Karena itu gaya hidup Allah. Bagaimana kita mengalami gaya hidup Allah. Yaitu bahwa setiap orang mengalami Kristus. Dan mempunyai hubungan satu dengan yang lain. Dengan maksimal. Jadi ketika kami, maksud saya setiap hari, hampir setiap hari 6:30 ke Citra 6. Kurang lebih 1 jam jalan dengan teman-teman. Ada teman yang punya kebiasaan yang cukup unik. Jadi dia kalau jalan dia pegang HP. Jadi dia nunduk terus, begini terus. HP-nya tidak pernah ketinggalan atau tidak pernah berhenti untuk dipegang. Dan satu hari Tuhan izinkan dia tersandung dan HP-nya jatuh. Dan kacanya pecah. Kita ingatkan dia. Kalau kita jalan, HP kalau bisa dikantongin atau ditinggal atau kalau kita jalan kita nikmati. Jadi waktu kita berkomunitas, waktu kita sedang bersama-sama, kadang Tuhan ingatkan sesuatu hal untuk kita ingatkan. Mungkin ada kebiasaan bagi orang lain kurang baik, bagi dia mungkin baik. Tapi ketika Tuhan ingatkan itu di dalam hidup kita, kita juga perlu berubah. Kita perlu mengoreksi dan kita perlu juga belajar dari apa yang terjadi. Sehingga kita bisa bercakap-cakap, kita juga bisa berkomunikasi dengan baik. Dan kita boleh menceritakan kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Dan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah habis. Meskipun setiap kita punya pergumulan masing-masing di dalam hidup kita. Karena itu orang yang mengerti bagaimana kita harus punya gaya hidup berkomunitas. Karena kita belajar dari Allah sendiri. Dimulai dari diri Allah sendiri. Yang punya gaya hidup
yang berkomunitas. Kejadian 1 ayat yang ke-26 mengatakan demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Baiklah kita, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, mereka bersepakat, mereka bersehati. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita, menurut gambar Allah. Jadi Tuhan rindu saya dan saudara mempunyai gaya hidup seperti Allah. Apa gaya hidup seperti Allah? Ya, berkomunitas. Karena itu kita perlu membangun komunitas kita mungkin. Karena dengan kejadian pandemi COVID-19 ini membuat satu komunitas satu dengan yang lain semakin jauh. Dan harus bisa melalui internet atau telepon dan sebagainya. Dan untuk bertemu masih menjaga jarak. Tapi kita perlu membangun hubungan. Kita perlu perkuat. Meskipun situasi keadaan ini, kalau kita tidak mengerti, ini juga dipakai kuasa kegelapan supaya kita tidak lagi punya kekuatan, punya semangat. Karena apa? Ketika orang sendiri, ketika kita menghadapi banyak masalah, maka kita akan makin jauh, makin lemah. Tetapi kalau ada komunitas yang ada, seperti Allah punya kasihnya atau sifat-sifatnya itu ada di dalam hidup saya dan saudara. Maka itulah sifat dan karakter Allah yang ada di dalam diri saya dan saudara. Itu yang harus kita kembangkan. Karena itu kalau Allah sendiri melakukan komunitas, apalagi kita sebagai penciptanya. Kalau komunitas itu dimulai dari Allah yang memberikan contoh teladan dalam hidup saya dan saudara, harusnya saya dan saudara punya komunitas yang sehat, punya komunitas ilahi, di mana di situ ada sifat dan karakter-karakter Allah hidup, dan kita merasakan, dikuatkan, dibangun, mungkin juga ditegur, dan di situ kita merasakan kasih Allah. Karena itu kita belajar punya komunitas di dalam diri kita, mulai dari diri kita. Kita belajar punya sifat Allah, bagaimana Allah punya gaya hidup komunitas. Maka saya dan saudara juga harusnya memiliki dan terus mengembangkannya. Apapun situasi yang ada, tidak boleh membuat kita sendiri terus. Kita harus bersama-sama. Kalau ada di antara kita yang merasakan sepertinya sendiri, mari hari ini kita melihat apa yang Yesus atau Allah telah lakukan. Karena itu perubahan mulai dari diri kita untuk melakukan gaya hidup berkomunitas. Gaya hidup Allah harus dilakukan mulai dari diri saya. Mari kita katakan bersama-sama,
Gaya hidup Allah harus dilakukan mulai dari diri saya. Jadi setiap kita harus berusaha untuk melakukan komunitas seperti yang Tuhan kehendaki. Saya bersyukur ketika saya juga mulai memperbaharui. Kalau gaya hidup kita harus punya komunikasi tiap-tiap hari. Ya, tiap-tiap hari bagaimana kita orang yang punya gaya hidup komunitas pasti punya hubungan tiap-tiap hari. Dan saya bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kepada saya. Setiap jam 3 pagi sudah bangun. Dan saya mulai bersekutu kepada Tuhan. Yang tadinya jam 4, sekarang jam 3. Enak-enak tidur. Tapi saya berusaha. Saya mau menguasai diri saya mau belajar. Membangun, memperbarui komunikasi saya dengan Allah. Dan ketika saya sepertinya sendiri, tapi saya tidak sendiri karena Tuhan tetap ada di dalam hidup kita. Demikian juga ketika saudara merasakan sendiri, ketika kita mempunyai komunikasi dengan Allah, kita juga tidak akan merasa sendiri. Ketika kita merasakan bahwa kita tidak sendiri, Allah bekerja dalam hidup saya dan saudara, maka kita juga perlu orang lain. Ketika kita perlu orang lain, firman Tuhan Amsal 27 ayat 17 mengatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi ketika kita sudah membangun komunikasi dengan Tuhan, dan ketika kita juga mulai berkomunikasi, membangun komunitas dengan orang lain, kadang-kala Tuhan berikan orang lain yang tidak enak di dalam diri kita. Atau Tuhan memberikan orang lain ada di samping kita. Kadang-kala kita seringkali kalau kita punya komunitas maunya yang enak-enak semuanya. Yang katanya sepaham. Karena itu ketika di dalam bimbingan pranikah seringkali muncul ini. Ketika kita tanya seseorang pasangan, seorang pria, kita tanyakan mengapa engkau mau mengambil wanita ini, perempuan ini untuk menjadi istrinya. Pertanyaan, karena dia enak. Kalau ngomong enak, iya kalau pacaran enak semuanya, ya karena dunia milik berdua. Tapi kenyataannya tidak ada yang sama. Justru Tuhan memberikan seseorang ada di samping kita. Tuhan punya rencana yang indah. Supaya potensi saya dan saudara itu dimaksimalkan. Dengan perbedaan yang ada, justru disitulah kita bisa menyatakan kuasa Tuhan ada di tengah-tengah hidup saya dan saudara. Karena itu ada sebuah statement yang mengatakan demikian. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Tidak ada potensi dalam diri kita yang lumpuh. Karena semua orang mempunyai kesempatan mengembangkan potensinya. Jadi saya percaya potensi di dalam gereja Tuhan
di dalam hidup saya dan saudara harusnya dikembangkan, dimaksimalkan seumur hidup. Dengan apa? Tuhan kirim orang lain untuk mengingatkan saya, mengingatkan saudara, menegur saudara, menegur kita semua. Supaya sifat-sifat dan karakter Allah itu benar-benar hidup di dalam hidup kita. Sehingga orang lain diberkati Tuhan melalui hidup saya dan saudara. Karena itu Tuhan ingatkan, seperti firman Tuhan mengatakan, dengan bertekun dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari. Artinya ketika kita mengerti gaya hidup berkomunitas itu adalah gaya hidupnya Allah, maka saya dan saudara belajar mulai dari diri kita, mulai dari diri saya. Kita berusaha untuk cari teman kita atau kita berkomunitas. Ya, yang kita sudah perkenalkan ya dari tahun yang lalu, Hafruta. Ya, 2-3 orang kata firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-19 mengatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Itu baru 2. Kalau sepakat, untuk sepakat itu harus berjuang terus menerus. Apalagi firman Tuhan, 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Karena itu ketika kita menghadirkan Tuhan di dalam komunitas kita, maka di situ yang lemah akan dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Bahkan yang kita mengalami jalan buntu, Tuhan akan membuka jalan keluar. Karena itu belajar untuk melakukan tiap-tiap hari bertekun. Untuk melakukan bertekun itu perlu perjuangan. Tadi saya untuk saya bangun pagi jam 4 itu sudah saya lakukan 10 tahun yang lalu. Tapi untuk bangun jam 3 pagi baru 2 bulan. Sejak ada doa rantai. Iya, saya mengambil jam 3 pagi. Tapi saya bersyukur. Karena itu sebuah kekuatan ketika kita membangun komunitas dengan Tuhan pertama. Dan yang kedua, kita membangun komunitas dengan saudara seiman yang lain. Dengan bertekun, dengan sehati. Sehati pertama dengan Tuhan atau firman-Nya. Maka kita juga bisa sehati dengan orang lain. Sehati sepikir dengan orang lain. Dan bahkan ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kita, di dalam komunitas kita, maka hati kita akan sukacita. Hati kita akan gembira. Karena kita belajar melakukan dengan tulus. Hati kita merasa bahagia. Maka disitulah kebesaran Tuhan akan dinyatakan dalam hidup saya dan saudara. Mari kita bangun komunitas kita. Dan kalau selama ini komunitas terutama kelompok sel dan komunitas Hafruta itu ada yang sudah terbentuk, ada yang tidak. Mari kita bangun bersama-sama. Karena disitulah kita boleh melihat kebesaran Tuhan akan dinyatakan. Dan bahkan ada hikmat-hikmat baru. Meskipun dalam situasi seperti ini, kita percaya ada hikmat Tuhan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup saya dan saudara.
setiap hari ada seseorang ya karena kenal baik dengan saya. Jadi dia setiap hari, kadang siang, kadang malam, sudah mau tidur, dia telepon. Dan ceritanya hanya sukacita, bergembira. Karena apa? Justru di dalam kesulitan seperti ini, dia kewalahan menerima berkat dari Tuhan. Bahkan dia bisa memberkati banyak orang melalui berkat-berkat yang dia terima. Supaya orang lain juga bisa mengalami yang sama. Kenapa dia bisa? Karena dia tahu hatinya Tuhan ada di dalam hatinya. Sehingga hatinya juga bisa disalurkan kepada orang lain. Sehingga ketika dia mulai membangun komunitasnya. Dan dia percaya bahwa kuasa dan kasih-Nya yang tidak pernah berubah. Melalui kebenaran firman-Nya. Itu akan dinyatakan di dalam hidup saya dan saudara. Maka dia juga nyatakan itu. Karena itu saya bersyukur. Saya juga punya teman. Meskipun saya hanya mendengarkan saja. Saya harus ya, oh ya, wah tidak apa-apa. Wah saya juga senang, dia juga senang. Karena juga saya diberkati dengan apa yang dia rasakan. Wah sukacita, saya juga ikut sukacita. Mungkin pada waktu itu saya mungkin sedang sedih bisa. Tapi ketika ada orang lain, karena Roh Kudus bekerja. Roh Kudus dia membuat bahagia sukacita, maka orang lain yang lemah akan dikuatkan. Orang yang lain yang susah akan mengalami dihiburkan. Karena itu mari kita bangun. Kembali terus komunitas kita. Dan komunitas yang kita bangun menjadi gaya hidup setiap hari. Dimanapun Bapak Ibu Saudara ditempatkan Tuhan. Di situ kita bisa menghadirkan Tuhan. Dan menyatakan kuasa-Nya turun di tengah-tengah kita. Kiranya anugerah dan kemurahan Tuhan terus melimpah di atas hidup kita sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita akan mempersiapkan diri masuk di dalam doa dan perjamuan kudus. Sambil kita mempersiapkan roti dan anggur. Dan kita boleh mempersiapkan diri kita masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Nya. Dan melalui doa-doa kita biarlah kuasa-Nya hari ini juga bekerja di tengah-tengah kita. Dan kita boleh menyatakan melalui pujian kita. Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Mari kita nyanyikan pujian ini dari depan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan. Jalan-Mu. Mari kita bangun berdiri. Yesus pegang erat tanganku.
Bapa, Engkau yang ampuni setiap kami. Seringkali kami menganggap kami senang dengan hidup sendiri. Tapi hari ini Tuhan, melalui firman-Mu, Tuhan ampuni kami. Kami perlu hidup berkomunitas satu dengan yang lain. Seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Karena itu Bapa, Engkau yang menjamah kami. Engkau yang perbaharui kami. Dan Engkau beri hikmat dan semangat yang baru untuk membangun komunitas ilahi seperti yang Engkau kehendaki dan lakukan. Sehingga komunitas yang kami bangun menjadi gaya hidup setiap hari. Dimanapun kami berada, di situ pun kuasa dan kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kami. Sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, Tuhan yang menguduskan setiap kami, roh, jiwa, dan tubuh kami, sehingga semua berkenan mempermuliakan Tuhan. Dan kuasa dari salib Kristus, kemenangan Tuhan, itu juga menjadi kemenangan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk setiap anugerah-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan roti dan anggur di tangan kita. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Yesus mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Glory, haleluya. Sambil mengucap syukur untuk kebesaran Tuhan yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita bersama-sama makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Mari kita persiapkan anggur di tangan kanan kita. Mari kita pindahkan anggur di tangan kanan kita dan percaya bahwa oleh darahnya kita yang sakit telah disembuhkan. Dan oleh darahnya kita yang berdosa, dosa kita telah diampuni. Demikian juga Yesus mengambil cawan setelah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Apa jawab saudara? Amin. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui doa dan penyembahan kita. Terpujilah Tuhan. Haleluya.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang melihat dimanapun kami berada, dalam situasi apapun yang terjadi di tengah-tengah kami, Engkau melawat mereka, Engkau yang hadir dalam hidup mereka, sehingga kuasa-Mu bekerja ketika mereka datang kepada Tuhan, bersekutu kepada Tuhan, dan membangun komunitas dengan Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang pulihkan mereka, Tuhan sendiri yang bangkitkan iman mereka, Tuhan sendiri yang memberkati mereka. Bahkan Tuhan sendiri yang terus memimpin setiap hidup mereka. Bahkan kami percaya mereka juga boleh dipakai Tuhan untuk menguatkan, memberkati komunitas yang lain. Sehingga orang-orang di sekitar kami diberkati dengan kehadiran kami. Berkati situasi yang terjadi di negara Indonesia. Kami percaya Indonesia akan penuh dengan damai sejahtera. Indonesia akan mengalami lawatan Tuhan yang besar, sehingga setiap lutut boleh bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ketika kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan yang akan memimpin dan menyertai perjalanan kami ke rumah masing-masing dengan selamat. Dan dimanapun kami berada, kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kami. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita dan mengarahkan kepada Kristus yang menjadi sumber segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberkati dan menyatakan kuasa-Nya dalam hidupmu. Tuhan yang akan memperhatikanmu siang dan malam dan memberikan damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih setia yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dan pimpinan yang sempurna dari kuat kuasa Roh Kudus memberkati dan menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah telah selesai. Silahkan bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.